kasih Tuhan. Engkau pengharapan dalam hidup kami. Engkau ada dalam hidup kami. Izinkan mulut kami memuji nama-Mu Tuhan. Izinkan kami berseru memuliakan nama-Mu. Nama yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hanya kepadamu Tuhan kami beri penghormatan, kami beri pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Tadi kita sudah masuk di dalam pujian dan saat ini kita mau fokus untuk kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-24. Ini sebuah
pasal yang panjang, tapi saya mau mengajak kita sekalian untuk kita fokus merenungkan di ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Ulangan 24 ini bicara tentang pengingat buat bangsa Israel ketika nanti sudah masuk di tanah perjanjian, apa-apa saja yang perlu diperhatikan, apa-apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilupakan. Ayat 17 sampai 22, di dalam ayat-ayat ini berulang kali yang menjadi sesuatu yang menarik buat saya, berulang kali diulang adalah kata-kata tentang orang asing, anak yatim, janda, dan budak. Dari semua kata-kata ini, orang asing, anak yatim, janda, dan budak, kita bisa definisikan sebagai orang-orang yang seringkali terlupakan, tidak diingat, tidak dipandang, bahkan mungkin diperhitungkan sebagai bukan siapa-siapa. Tapi firman Tuhan, kalau kita lihat perikopnya, tentang melindungi sesama manusia. Wow, saya kagum sama Tuhan. Tuhan peduli kepada sesama manusia. Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk memandang siapapun sebagai sesama manusia yang perlu kita pedulikan. Ada perlindungan daripada Tuhan kepada kaum yang lemah, yang bukan siapa-siapa itu tadi. Kalau kita lihat di ayat 17 sampai dengan ke-22, saya mau menyimpulkan tentang apa-apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita hidup di dalam sebuah situasi yang mungkin sudah nyaman, seperti bangsa Israel sudah masuk tanah Kanaan. Dalam situasi yang nyaman, yang aman, yang tentram, lalu apa yang harus kita ingat tentang mereka yang lemah ini? Yang pertama, janganlah kita berlaku tidak adil. Di ayat 17 dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Saudara sekalian, jangan kita merampas hak. Jangan kita berlaku tidak adil kepada mereka yang lemah. Dan yang kedua, dikatakan di dalam ayat 19 dan seterusnya, itu dikatakan kalau kita sedang menuai, terus ada berkas yang tertinggal, gak usah diambil lagi. Juga dikatakan kalau kita sedang memetik hasil pohon zaitun dengan memukul-mukul, terus dari dahannya lalu jatuh, ada yang jatuhan dan tertinggal, jangan diambil lagi. Biar itu menjadi bagian janda, orang asing, dan anak yatim. Di sini dikatakan pedulikanlah kebutuhan mereka. Jangan kita menjadi serakah. Jadi ingat, jangan kita menjadi pribadi yang berlaku tidak adil kepada mereka yang lemah. Jangan kita menjadi pribadi yang serakah, yang ingin meraup segala sesuatunya tanpa mempedulikan mereka yang lemah. Dan pedulikanlah kebutuhan mereka yang memang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian, kepedulian kita. Kita harus ingat bahwa dahulu kita adalah budak. Dahulu kita adalah orang-orang yang juga malang, yang juga terikat. Tetapi kita ditebus oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, secara rohani, kalau kita melihat mereka-mereka yang membutuhkan akan Tuhan, mereka-mereka yang rindu akan berkat Tuhan, mari jadilah berkat, jadilah saksi, sharing kesaksian tentang Tuhan. Beri mereka kesempatan untuk mendengar tentang Tuhan. Beri mereka kesempatan untuk mereka juga mengalami berkat-berkat Tuhan lebih lagi. Biar mereka boleh ditebus sebagaimana saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Melalui kehidupan kita, jadilah berkat, jadilah saksi. Pedulikanlah kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan yang kita tahu mereka perlu itu. Tapi yang terutama adalah mereka perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita melihat orang-orang lemah di sekeliling kita, mereka yang membutuhkan, kita dapat memberikan mungkin makanan. Kita dapat memberikan waktu dan telinga kita untuk mendengar keluhan mereka. Tapi tujuan utamanya adalah supaya mereka juga mengalami Kristus secara pribadi. Jadilah pribadi yang mau berbagi kepada sesama dengan apa yang kita bisa lakukan. Enggak selalu dengan harta, enggak selalu dengan uang, tapi mungkin waktu.
mungkin telinga, mungkin kehadiran dari saudara sekalian itu dapat memberkati banyak orang, membawa mereka kepada Kristus, sehingga mereka yang terikat, mereka yang lemah, mereka yang tidak diperhitungkan, mereka yang hidup di dalam kemalangan boleh mengalami kemerdekaan dari Tuhan, dan mereka boleh mengalami berkat-berkat yang melimpah lewat kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menjadi orang yang serakah, kita menjadi seorang yang berlaku adil, kita mempedulikan kebutuhan mereka. Apa yang Tuhan katakan? Dikatakan di dalam ayat 19b, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Mari saudara, kalau kita rindu juga untuk mengalami berkat Tuhan, terlebih dahulu jadilah berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Kami melihat betapa Tuhan mempedulikan kaum yang lemah. Ajar kami juga Tuhan menjadi pribadi yang peduli, yang tidak serakah, yang tidak egois, yang tidak berlaku tidak adil kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang lemah, yang mungkin hidup di dalam kekurangan, yang mungkin hidup di dalam keterikatan, dan mereka merasa memiliki hidup yang malang. Jadikan kami berkat, biar ucapan kami, tindakan kami, perbuatan kami boleh menjadi berkat buat kehidupan mereka dan membawa mereka mengenal Kristus, mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan, dan hidup mereka juga boleh menjadi berarti oleh karena Tuhan melalui kesaksian kehidupan kami. Pakai kami jadi alat yang heran di dalam tangan Tuhan. Ketika kami mengalami kemerdekaan, ketika kami hidup di dalam kenyamanan, kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 24, tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya, setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya, dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan, Allahmu, kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar. Dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan, Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim.
Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan, Allahmu, dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini.